Shalom Bapak Ibu, kita bersama bertemu secara online pada hari ini dalam ibadah keluarga yang kita bangun bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing. Untuk itu, mari kita menyiapkan hati kita, mari kita menyiapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah. Mari kita bersama mengambil saat teduh. Ibadah keluarga pada hari ini ya Tuhan, kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita dalam ibadah yang kita bangun pada hari ini. Amin. Mari kita bersama memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2. Kekuasaannya memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada hari ini kita sungguh mengucap syukur bila kita bisa membangun ibadah bersama. Dan ibadah hari ini merupakan ibadah persiapan untuk perjamuan kudus. Untuk itu mari kita bersama memohon pertolongan dari Tuhan, memohon hikmat dari Tuhan. Dengan kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Untuk itu, mari terlebih dahulu kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur bila pada hari ini Kau memperkenankan kami untuk dapat bertemu secara online, membangun ibadah bersama keluarga kami. Ini merupakan wujud kasih-Mu yang nyata, penyertaan-Mu yang nyata atas kehidupan kami, dan merupakan berkat-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Tetapi sekalipun ya Tuhan, berkat-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu Engkau nyatakan atas kami, kami manusia masih seringkali melukai hati-Mu. Kami masih seringkali berbuat dosa. Kami masih seringkali melakukan banyak kesalahan di dalam kehidupan kami. Untuk itu pada hari ini ya Tuhan, kami bersama mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami memohon petunjuk dari-Mu melalui firman-Mu yang hidup,
yang akan kami bersama renungkan pada hari ini. Siapkan kami ya Tuhan, curahkan Roh Kudus atas kami semua, supaya kami dapat memahami, supaya kami dapat mengerti kebenaran dari firman yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yeremia pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12b sampai 13a. Yeremia pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12b sampai 13a. Yang demikian firman Tuhan. Mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati. Demikianlah firman Tuhan, tidak akan murka untuk selama-lamanya. Hanya akuilah kesalahan bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati, terlebih melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Hitung Jemaat nomor 57, kita pujikan bersama. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman, dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita bertemu kembali secara online pada hari ini. Tentunya saya berharap bahwa Bapak Ibu dan Saudara memiliki kabar yang luar biasa, di mana hati penuh dengan sukacita, di mana tubuh merasakan sehat yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita nonton televisi, atau mungkin kita pernah menonton, ada salah satu stasiun televisi yang menyiarkan mengenai kehidupan sehari-hari seorang polisi atau sekelompok polisi di suatu daerah. Nah, ketika sekelompok polisi itu sedang melakukan operasi, mungkin operasi zebra atau operasi yang lain, seringkali kita melihat bahwa banyak orang yang tertangkap atau terjaring operasi itu. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu dan Saudara? Orang-orang yang tertangkap seringkali ngeyel, seringkali marah-marah kepada para polisi. Padahal tentunya ketika orang-orang itu tertangkap atau terjaring operasi, artinya orang-orang itu melakukan kesalahan yang mungkin tidak sesuai dengan undang-undang. Itu adalah kenyataan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu dan Saudara. Di mana manusia susah sekali mengakui kesalahan. Manusia susah sekali menerima kesalahan yang sedang dilakukan atau telah dilakukan. Dan sangat mudah sekali untuk marah, untuk menyalahkan orang lain. Bahkan tidak jarang ketika sedang diingatkan akan berusaha mencari kesalahan orang lain. Ini adalah kenyataan di dalam kehidupan kita semua, baik dalam hidup kita bersama tetangga maupun dalam hidup pekerjaan kita. Kita tidak bisa memungkiri hal ini karena ini adalah realita atau kenyataan yang kita hadapi sehari-hari. Nah, ternyata tidak hanya manusia-manusia pada saat ini saja, Bapak Ibu dan Saudara, yang sangat susah sekali mengakui kesalahannya. Juga sangat susah sekali
untuk meminta maaf atau memohon ampun atas kesalahannya. Seperti halnya yang terjadi pada masa Israel, pada waktu di mana Alkitab ini sedang ditulis. Pada waktu itu bangsa Israel bisa kita katakan, sekalipun bangsa itu adalah bangsa pilihan Allah, mereka adalah bangsa yang sangat bandel sekali, karena sering kali melukai hati Allah, melukai hati Tuhan. Karena banyak hal kesalahan yang dilakukan oleh Israel, seperti menyembah Allah lain atau menyembah berhala. Tentunya itu akan sangat melukai hati Tuhan, karena mereka sedang mendua. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu dan Saudara? Bagaimana ketika kita mengetahui bahwa orang yang terkasih, orang yang tersayang menduakan hatinya atau membagi cintanya dengan orang lain? Tentunya kita akan merasakan sakit hati yang luar biasa. Tetapi berbeda dengan Allah, Allah yang maha kasih, Allah yang memiliki kasih yang sempurna kepada umatnya, mengatakan demikian, mukaku tidak akan muram terhadap kamu. Yang artinya Allah tidak akan marah kepada bangsa Israel. Allah tidak akan marah, tidak akan membenci bangsa Israel. Allah senantiasa sabar menghadapi sikap bangsa Israel. Allah senantiasa sabar menghadapi perilaku bangsa Israel. Allah senantiasa sabar dan menerima segala perbuatan buruk yang dilakukan Israel kepada Allah. Karena kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kasih bagi seluruh umat yang menyembah kepadanya, yang beribadah kepadanya, dan yang percaya kepadanya. Tetapi hal ini dilakukan Allah. Allah tidak akan murka, Allah tidak akan murah. Tetapi Allah meminta kita semua, terkhusus pada waktu itu dalam bacaan ini, meminta umat Israel untuk mengakui kesalahannya. Bangsa Israel diajak untuk mengakui dengan jujur, dengan rendah hati, segala kesalahan, tindakan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Di sini kita dapat melihat, Bapak Ibu dan Saudara, bahwa sebenarnya Allah sedang ingin mengajak bangsa Israel untuk kembali bersekutu bersama Allah. Ingin mengajak bangsa Israel untuk menjalin hubungan baru, menjalin hubungan lagi, hubungan yang harmonis, hubungan yang romantis, tentunya hubungan kasih yang luar biasa. Tetapi ada satu hal yang harus dilakukan, yaitu mengakui kesalahan yang telah diperbuat. Sehingga ketika mengakui kesalahan, bangsa Israel mengakui segala perbuatan yang kurang berkenan di hadapan Allah, Allah pun akan memberikan pengampunan. Sehingga bacaan kita pada hari ini bisa dikatakan sebagai undangan pertobatan, undangan untuk menyucikan diri, undangan untuk bersama-sama merendahkan hati kita, mengakui kesalahan kita, dipulihkan lagi hubungan kita dengan Tuhan. Seperti halnya bangsa Israel yang dimohon, diharapkan agar mengakui segala kesalahan. Kita pun pada hari ini, Bapak Ibu dan Saudara, kita juga diajak untuk berani mengakui kesalahan kita, untuk berani dengan jujur menghadap kepada Allah, mengakui segala kekurangan kita, mengakui segala kelemahan kita, supaya Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa kita, supaya hubungan kita dengan Allah kembali lagi erat, juga supaya kita diperlengkapi oleh Allah di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara,
Undangan pertobatan ini ditujukan kepada kita semua dalam upaya kita bersama untuk mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus pada tanggal 17 Oktober. Mari kita bersama dalam hari-hari ini menyelidiki hati kita. Mari kita bersama dalam hari-hari ini kita mengintrospeksi diri kita. Apa kesalahan yang telah kita lakukan? Apa perbuatan yang tidak berkenan yang telah kita lakukan? Mari kita melihat kembali pada diri kita. Dan mari kita mengakui segala hal yang kurang berkenan yang ada dalam diri kita dan menyerahkan kepada Tuhan. Supaya kita diperlengkapi, supaya kita disucikan, dan supaya kita diampuni oleh Tuhan. Mari kita bersama menyelidiki hati kita, menyelidiki diri kita, dan dengan rendah hati mau mengakui kesalahan, baik kepada saudara kita, baik kepada teman-teman kita, baik kepada anak kita, juga kepada Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Saat itu kita akhiri. Mari kita bersama merespon firman Tuhan pada hari ini dengan kita bersama memuji nama Tuhan dengan pujian tetap setia. Hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu
Bapak, Ibu, dan Saudara, tiba saatnya kita akan bersama mengumpulkan persembahan sebagai wujud ungkapan syukur kita atas berkat dan penyertaan Tuhan yang tiada henti di dalam kehidupan kita. Persembahan akan kita iringi dengan kita bersama memuji nama Tuhan dari pelengkap tim jemaat nomor 4. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak, 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 haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak, 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 haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur bila pada hari ini Kau masih memperkenankan kami untuk bersama mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu bersama-sama. Pada hari ini ya Bapa, Engkau mengajak kami, Engkau mengundang kami dalam undangan pertobatan untuk setiap kami agar mau mengakui kesalahan kami, agar mau mengakui segala kekurangan kami di dalam kehidupan kami. Tentunya dalam hal ini ya Tuhan, kami memerlukan untuk menyelidiki hati kami, untuk menyelidiki diri kami. Untuk itu curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat menyelidiki hati kami, menyelidiki diri kami, dan kami mengetahui segala kekurangan dan kesalahan kami. Terlebih dengan kerendahan hati kami dapat mengakuinya dengan jujur, dengan tulus di hadapan-Mu. Pada hari ini ya Tuhan, Engkau mengetahui keadaan bangsa dan negara kami, di mana pandemi COVID-19 masih berlangsung. Untuk itu ya Tuhan, kami serahkan para pemimpin kami, Bapak Presiden, para wakil rakyat, hingga ke RT RW ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, menyertai mereka, supaya segala hal yang diputuskan, supaya hal yang ditentukan merupakan rencana-Mu saja ya Tuhan. Terlebih Engkau juga memberkati, menyertai para tenaga kesehatan ya Tuhan, yang Kau utus untuk ada di barisan terdepan untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Engkau sendiri yang melindungi, membimbing, menyertai di dalam kehidupan sehari-hari para tenaga kesehatan, juga dalam pelayanan yang mereka lakukan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini, GKJ Jemaat Magetan, di mana pada saat ini sedang melangsungkan pemilihan penatua diaken. Kiranya Engkau melancarkan ya Tuhan proses pemilihan ini, sehingga para pelayan-Mu yang baru nanti dapat melayani dengan baik melalui gereja-Mu di tempat ini.
Juga Engkau berkati ya Tuhan para pelayan-Mu yang saat ini telah Engkau tunjuk untuk melayani, baik Ibu Pendeta maupun penatua diaken yang saat ini sedang menjabat, dan juga para pengurus kelompok ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati menyertai setiap orang yang Engkau utus untuk melayani, supaya setiap orang yang juga menerima pelayanan dapat merasakan sapaan kasih, dapat merasakan penyertaan-Mu yang luar biasa dalam pelayanan kami kepada-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk setiap keluarga Kristen yang ada di tempat ini, dalam setiap pergumulan yang sedang dihadapi, dalam setiap perjuangan yang sedang dilakukan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau mengetahui ya Tuhan segala pergumulan yang sedang dihadapi, segala perjuangan yang sedang dilakukan ya Tuhan. Dan kiranya Engkau menyertai setiap keluarga Kristen di tempat ini dalam pergumulan, dalam perjuangan yang sedang dilakukan, supaya dalam pergumulan yang sedang dihadapi, setiap keluarga Kristen yang ada dapat tetap merasakan sapaan kasih, dapat merasakan berkat-Mu yang luar biasa, terlebih dapat keluar dari pergumulan yang sedang dihadapi. Dan kiranya juga ya Tuhan Kau memberkati anak-anak kami yang pada saat ini sedang ada dalam proses pendidikan mereka. Kiranya Engkau memberkati menyertai anak-anak kami ya Tuhan. Kau curahkan Roh Kudus-Mu kepada anak-anak kami semua, supaya dalam proses pendidikan mereka dapat mendapatkan ilmu yang banyak, dan melalui ilmu tersebut mereka dapat memuji memuliakan nama-Mu. Engkau juga berkati ya Tuhan para pemuda kami yang mungkin merindukan jodoh, juga merindukan pekerjaan. Bagi pemuda kami ya Tuhan yang merindukan jodoh, kiranya Engkau sendiri yang menuntun, membimbing, mempertemukan dengan jodoh yang sepadan. Dan bagi para pemuda kami, bagi saudara-saudara kami ya Tuhan yang merindukan pekerjaan ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang membimbing, memimpin, sehingga dapat mendapatkan pekerjaan yang terbaik, yang sesuai dengan kemampuan saudara-saudara kami ya Tuhan. Pada hari ini kami juga telah mengumpulkan persembahan sebagai wujud ungkapan syukur kami atas berkat penyertaan-Mu yang luar biasa yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Sucikan persembahan kami ya Tuhan, supaya melalui persembahan ini nama-Mu dapat semakin dimuliakan, dan persembahan ini dapat dipergunakan dengan baik untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui gereja kami, GKJ Wisma Magetan. Pada hari ini ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Kau memberkati kami dalam setiap aktivitas yang akan kami lakukan, juga dalam istirahat malam kami ya Tuhan. Engkau berkati, Engkau lindungi kami, supaya besok pada bangun pagi, di pagi hari, kami bisa melakukan kegiatan kami, pekerjaan kami dengan baik, dengan penuh dengan semangat, dan juga penuh dengan sukacita. Demikian ya Tuhan seru dan doa kami aturkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari, melanjutkan aktivitas kita pada hari ini dengan tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan ada, berkat Tuhan nyata, dan kasih Tuhan selalu menyertai kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mari kita menyiapkan hati kita, menyelidiki hati kita, menyelidiki diri kita, sebagai upaya kita mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus yang datangnya dari Tuhan. Mari kita bersama memuji nama Tuhan dari NKB nomor 34. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat
sehingga aku pun puas lepas. Mari kita bersama mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai saat ini sampai kekal selamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian ibadah keluarga pada hari ini. Mari kita menyiapkan diri kita, menyiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus yang akan kita langsungkan pada tanggal 17 Oktober. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.